Halo sahabat religi, jangan lupa nonton dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Kemenak Konawe Selatan, kembali lagi bersama saya Putu Danayasa. Dan hari ini saya didampingi oleh sahabat Humas Senior, ya. Jadi Saudara Rahmat, ya. Jadi hari ini ruang podcast kita cukup ramai, ya. Terasa sesak. Terasa agak Penuh. sesak, tetapi Terasa memang. terasa cukup penuh. Oke, jadi kita hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Amal Bakti. Ya. Ke-79. Ya. Ya, jadi hari ini kita melakukan berbagai kegiatan dari upacara dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa narasumber kita yang sangat luar biasa. Ya. Kita akan perkenalkan dulu. Ya. Hari ini kita kedatangan 3. 2. Oh, 2. Oke. 2. 2 dari eksternal, 1 dari internal. Ya. Oke, jadi totalnya 3. Nah, kita dari sudut paling belakang dulu, Pak. Ya. Dengan siapa ini kita sedang berbicara? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Marioto, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Konawe Selatan. Saat ini bertugas di Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan. Baik. Baik. Saya panggilnya Pak Apoteker Marioto. Apoteker Marioto. Pak Apoteker Mario. Oke. Kemudian yang kedua. Ini yang ditanya ini Dilengkapi kayaknya. cukup tidak asing ya. Jadi kita bertemu setiap hari. Salah satu salah satu bagian daripada Ya. suksesnya kegiatan hari ini. Ya. Perlu disebutkan dari alam yang mana ini? Oke, yang di tengah siapa ini? Kita kenalan dulu dengan teman-teman di. Siap. Kapan sudah bisa nih? Sudah. Iya, alhamdulillah. Nama saya Misbahul Akbar, panggilan siang Misbahul, panggilan malam Akbar. Alhamdulillah di acara HAP yang ke-79 ini saya diamanahi sebagai sekretaris 1 dalam pelaksanaan HAP ke-79. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tadi saya panggilnya ini Akbar atau apa ini? Misbahul bakal Katanya periode sekretarisnya sampai 2030. Ya. Karena hari ini sukses, ini berlanjut kepanitiaannya. Sukses tapi jebol juga dia, Pak. Oke, kemudian terakhir, ini yang paling keren ini saya lihat. Masya Allah. Ya yang lain jangan tersinggung, bukan yang keren. Tapi memang fakta. Oke, yang di depan ini dengan siapa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Abdul Soni, jadi bisa dipanggil Adnan, bisa juga dipanggil Soni. Oke. Malamnya apa? Ya, saya di sini hadir selaku sebagai Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Konawe Selatan. Oke, berarti 1 dari Ikatan Apoteker, Apoteker. 1 dari Kemenak Konsel, 1 dari GP Ansor. GP Ansor. Oke, pertama nih, kita ngobrol-ngobrol santai nih, Pak. Jadi jangan pegang-pegang, saya lihat kalau pegang saya. kita ngobrol santai Ya. terkait dengan HAB ya, Hari Amal Bakti. Itu kita mengarah ke saudara kita dulu ya. Luar biasa. Ya, terkait dengan peringatan Hari Amal Bakti. Kebetulan beliau sebagai Sekretaris. panitia. Ya. Dan dia tadi ikut mendonor. 3 liter ya, Pak? Dia. 5 liter. Oke, Mas Akbar ya, Siap, saya panggil siap, Mas siap. Akbar. Jadi bagaimana nih kegiatan hari ini ya, apa-apa saja mungkin yang sudah kita lakukan dan mungkin ada hal yang menjadi kendala dan lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan. Siap, terima kasih Bang Putu Oke. dan Bang Rahmat. Alhamdulillah dari sejak awal rapat kita pelaksanaan untuk HAP ke-79 saya diamanahi sebagai sekretaris dan diberikan, dan ini untuk pertama kali karena pengalaman baru, jadi saya masih belum tahu bayangan, tapi alhamdulillah dengan adanya kerja keras tim
kemudian adanya bimbingan-bimbingan juga dari para senior. Alhamdulillah pelaksanaan kita ini berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah, alhamdulillah Mas. Dari segi materi, non materi, gaspol, oke semua. Saya sedang ini mungkin bisa dicatat dengan lantangnya suara tadi itu beliau nampaknya bersedia sebagai tuan. Di tahun berikutnya ya. Di tahun berikutnya sudah siap sedia. Enggak juga Mas. Kita harus regenerasi. Oke. Pelaksanaan hub berikutnya. Darman. Kalau bisa lebih oke lagi dengan artinya non materinya. Kalau perlu tidak ada, tapi Ya. pelaksanaannya dia berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah Mas Putu mungkin bisa dengar-dengar. Oke. Ya kita lihat saja nanti lah ya. Betul. Oke, makasih nih Mas Akbar. Siap. Pak Rahmat. Ya. Saya bertanya ke Bapak atau bagaimana? Oke, lanjut Pak Putu. Oke. Setelah dari Mas Akbar, kita bergeser ke kanan saya dulu. Ya, Pak. dengan Pak Apoteker Marioto. Apoteker Marioto. Tadi kita kalau saya tidak salah dengar ini dari Ikatan Apoteker Indonesia. Cabang Konawe Selatan. IAI, Pak. IAI. Singkatnya. IAI. Ya. Kalau di apa namanya? Teman-teman apoteker mungkin ini sudah sangat-sangat lumrah, ya. Nah, tapi teman-teman ini kan masih banyak belum tahu, Pak. Apa Ya. IAI ini? Oh ya. Baik. IAI adalah Ikatan Apoteker Indonesia, merupakan himpunan organisasi profesi apoteker. Dalam hal ini kita berperan untuk memberikan pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian. Nah, anggota kami di Konawe Selatan yang terdata itu ada 92 orang, 9. tersebar di dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, apotek, dan klinik di Konawe Selatan. Baik. Ini sebagai informasi ya teman-teman. Ternyata ada satu organisasi profesi ya, yang menaungi mungkin teman-teman Apoteker. di apoteker. Ya. Kalau saya biasa dengarnya ID, tapi sekarang baru tahu Iya. ada IAI IAI. adalah Ikatan Dokter Indonesia. Ada Ternyata juga IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Indonesia. Ada isi juga Pak, Ikatan Sekretaris Indonesia. Pak Akbar ketua. Para sekretaris silakan menghubungi Pak Akbar. SK-nya terbit hari ini. Pelantikan ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Mas Rahmat. Mungkin ke Mas Adnan nih, Ansor. Ini kan beda-beda tipis nih. Apanya? Ada agama-agamanya. Oke. Sekarang sejauh mana kolaborasi antara YP Ansor dan Kemenak? Apa-apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan? Baik, terima kasih. Kalau berbicara Ansor ini berbicara anak muda ya. Anak muda, Oke. betul. Anak muda Pak ini- Akbar keluar dulu kan anak muda. Oh, maaf ya, Bang. Ya, baik. Kami lanjutkan bahwa berbicara Ansor ini berbicara Ya, anak betul. muda. Jadi bagusnya kalau di ruangan ini saya memanggil mas-mas ini dengan kata sahabat. Oh, sahabat. Oke. betul. Kalau Ansor itu panggil sesama pemuda ini panggil dengan kata Sahabat. Ya. Jadi GP Ansor ini tidak lumrah di kalangan Kementerian Agama ya. Karena secara struktural dari pimpinan pusat hingga daerah kita selalu berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan baik keagamaan ya. Jadi Ansor itu kepemudaan, keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi beberapa kegiatan kita serahkan ke Konawe Selatan ini tentunya kita juga berkolaborasi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Nah, untuk periode saat ini berbicara terkait Ansor itu kita diamanahkan dari pimpinan pusat terkait tagline Ansor Bisa. Jadi ada tagline-nya, sahabat Ahmad, sahabat itu namanya tagline-nya yaitu Ansor Bisa. Ansor Apa itu Ansor Bisa? Jadi Ansor Bisa itu terdiri dari 4. Yang pertama bisnis ekonomi. Jadi Ansor ini berfokus juga terkait pengembangan ekonomi kader. Bagaimana seorang kader Ansor NU itu kita tingkatkan ekonominya dengan cara inovasi terkait pengembangan ekonomi. Nah, itu bisa ya. Yang kedua inovasi. Ya, inovasi ini kita Ansor selalu berupaya inovasi. Artinya di dalam media ini kita harus melek media. Mas Rahmat ya, sahabat Rahmat. Dengan cara-cara seperti ini kita fokus ini salah satu upaya kita melek media memperkenalkan bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini memiliki program-program yang tentunya mendorong pembangunan pemerintah kita
Yang ketiga adalah ada yang namanya dengan poin S ya, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini kita upayakan kita tingkatkan kompetensinya, kemudian kita tingkatkan kaderisasi. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang ahli di bidang farmasi seperti saya kan bagian dari apoteker juga nih. Nah, ini kita kembangkan melalui dengan akses organisasi bagaimana asas manfaatnya di kalangan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah A. Di sini anak muda ya. Jadi Ansor ini para pemuda yang berupaya merangkul seluruh elemen baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya. Sehingga program-program pemerintah ini kita kerjakan bersama-sama dari para golongan anak muda. Jadi kalau ada anak muda yang ingin berbisnis, kita dorong secara UMKM karena kita di GP Ansor ini memiliki koperasi ya. Insya Allah koperasi ini akan menaungi para pemuda yang berminat di bidang ekonomi UMKM. Kemudian apa yang menjadi program kerja ataupun kolaborasi yang kita sudah lakukan ya sahabat-sahabat dengan Kementerian Agama. Yang pertama setiap kegiatan Kementerian Agama seperti hal pada hari ini ya, hari amal bakti ya, hari amal bakti Kementerian Agama. Kita selalu memberikan dukungan moral dan dukungan kegiatan sosial seperti kegiatan donor darah. Kita upayakan kader-kader Ansor Banser yang siap mendonorkan darah untuk kemanusiaan, kita dorong kader-kader kita. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan, kita berkolaborasi juga dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Apoteker, Puskesmas dan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis. Ya. Jadi aksi sosial ini merupakan salah satu upaya yang kita sudah lakukan. Nah, selanjutnya ada juga pendampingan terkait hukum ya. Kita di Ansor ada Lembaga Bantuan Hukum, LBH ya. LBH Ansor ini kita harapkan bisa mendampingi di kalangan jajaran Kementerian Agama baik mulai dari orang tua siswa ataupun santri ataupun siswa sendiri. Kita ketika terjadi hal-hal yang butuh pendampingan, kita siap melakukan pendampingan. Seperti itu sahabat saya. Jadi pergerakannya ini segala lini. Iya. Jadi ekonomi, hukum Dan yang paling menarik bidang ekonomi. Karena saya itu anak muda. Oh, Oke, ya. Ini luar biasa nih. Ya, tapi catatan penting yang dari sekian banyak yang disampaikan tadi itu yang poin menarik yang saya dengar adalah kolaborasi. Ya, betul. Terkait dengan pelaksanaan HAB hari ini, ya, kira-kira apa nih Pak? Saya ke Pak Mareto dulu. Terkait dengan motivasi dan bagaimana atau apa yang melatar belakangi kok bisa kolaborasi nih dengan Kementerian Agama? Alhamdulillah ini adalah tahun kedua kita berkolaborasi dalam hal pemeriksaan kesehatan gratis ya. Jadi tim kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri, misalnya hanya apoteker. Jadi kita harus bekerja secara tim. Jadi ada apoteker, ada dokter, ada perawat, ada analis. Kalau dalam tim pemeriksaan kesehatan lingkup kecil ini ada 4 tenaga kesehatan yang kita butuhkan. Maka dari Kemenag juga sudah menyurat berhubung di sini adalah wilayah kerja Puskesmas Andoolo, maka kita bekerja sama dengan Puskesmas Andoolo dengan mengirim tim, ada perawat, ada analis. Kemudian berhubung di Andoolo belum ada dokter untuk saat ini, kita berkolaborasi dengan rumah sakit untuk mengirim dokternya. Sehingga alhamdulillah pelaksanaan hari amal bakti yang ke-79 pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini luar biasa benar tadi. Jadi kalau gerakan sendiri-sendiri nggak bisa jalan. Jadi dicek saja kesehatannya tapi obatnya tidak ada ya tidak bisa juga. Jadi atau obatnya mungkin ada tapi kita tidak tahu sakit apa, itu kan susah juga. Datang sakit pulang sakit. Dan bukan makin semua makin gawat. Iya. Saya ke Mbak Akbar dulu ya. Senyumnya manis sekali. dulu Pak. Oke. Terkait kolaborasi nih Mas. Carikan yang muda Pak Pertanyaannya ya anak muda lah. Mudah. Menyesuaikan dengan Oke. Jadi simpel saja nih Mas. Siap. Karena kebetulan selaku bagian daripada panitia, apa nih yang diharapkan dari kolaborasi ini ya, ke depan tentunya? Ya,
yang saya petik dari kolaborasi yang ada ini sangat luar biasa, dan mudah-mudahan untuk ke depan kolaborasi antar lembaga baik dari kesehatan, PMI terus berlanjut untuk hub-hub berikutnya, karena manfaatnya sangat dirasakan baik oleh masyarakat, kemudian internal kantor sendiri, apalagi teman-teman di kantor juga banyak yang sudah mulai usia-usia muda dan usia tua itu butuh pemeriksaan, Pak. Kalau gratis itu luar biasa, Pak, semangatnya, Iya, Pak. benar, Pak. Ini kan pemeriksaan gratis karena adanya kolaborasi itu kan. Ya, saya harapkan untuk kedepannya, kebetulan di sini ada teman juga dari Ansor, sahabat muda, untuk kedepannya tetap mendukung kami dalam kegiatan-kegiatan di Kementerian Agama tingkat Konawe Selatan, begitu juga dengan Bapak Apoteker yang memiliki gudang obat Konsel, Pak ya. Jadi beliau ini juru kunci ini sebenarnya. Itu aja Mas, terima kasih. Bagaimana, Pak Rahmat? Saya kira luar biasa, cukup untuk menambah program-program ke depannya bersama. Ya, Luar biasa atau biasa di luar, Pak? Ya, inilah pentingnya kita kolaborasi ya. Iya. Jadi sangat luar biasa pergerakan dari tim kesehatan, dari Ansor, kemudian satu panitia di Kemenag. Tidak lain tujuannya ya memang memudahkan, memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Benar tadi Mas Akbar bilang. Luar biasa. Orang mau periksa itu ya, jarang orang mau periksa itu, Mas. Kalau nggak sakit dia nggak mungkin periksa ke ini, Pak. Padahal dia tidak tahu, mungkin di dalam dirinya sudah mulai numpuk pelan-pelan ya penyakit-penyakitnya. Apalagi seri perjalanannya usia ya. Oke. Bapak sakit tapi menghadapnya ke Pak. Tidak. Nah, oke, terakhir ini Pak. Ya, kita mau respon dari ketiga narasumber kita. Bagaimana atau apa mungkin rencana ke depan ya? Di tahun depan mungkin dalam rangkaian hub yang bisa kita kolaborasi. Mungkin ada hal-hal baru kah atau mungkin masih sejalan dengan program yang kali ini kita lakukan? Kita ke Mas ini dulu. Mas Adnan. Baik. Ya. Sahabat Adnan ya. Sahabat Ya, Adnan, oke. baik. Baik sahabat Putu dan sahabat Rahmat, kami dari Gerakan Pemuda Ansor ke depan bukan hanya pada saat hari-hari besar saja Kementerian Agama, tetapi kami mencoba memformulasikan menjadi sebuah inovasi GP Ansor dan inovasi Kementerian Agama untuk kerja-kerja kita jangka panjang. Kami telah melakukan rapat kerja tahunan untuk 2025. Kita persiapkan kolaborasi ini. Yang pertama itu kita akan bersama-sama berfokus pada pendampingan kekerasan anak dan perempuan. Jadi kekerasan anak dan perempuan ini perlu kita kolaborasikan di jajaran Kementerian Agama. Kami yakin bahwa di jajaran Kementerian Agama itu mulai dari madrasah, KUA, pondok pesantren ada semua. Ini merupakan siklus yang harus kita amankan ya, atau kita kontrol. Kita lakukan pencegahan dengan cara edukasi, kemudian kita lakukan juga pendampingan. Nah, pendampingan ini kita gunakan, bisa juga melakukan pendampingan berdasarkan atau melalui lembaga kita, lembaga bantuan hukum Gerakan Pemuda Ansor. Nah, LBH ini bisa melakukan pendampingan apapun di keluarga jajaran Kemenag ya. Misalnya kasus tanah keluarga atau tanah wakaf, kemudian ataukah kasus-kasus lain yang dibutuhkan melakukan pendampingan, kami di Bansos ya. Ya. Kemarin juga beberapa pengalaman, ada juga kasus santri di beberapa pondok pesantren itu kita belum melakukan pendampingan, maka atas dasar itu kita harus merapat ini, harus sama-sama di Kementerian Agama. Terus yang kedua, kita berupaya di bidang kesehatan juga. Kebetulan kami dari Bansos juga terkait bidang kesehatan agak mencoba mendeteksi. Ternyata kita dapatkan bahwa di jajaran Kemenag ini masih kurang intervensi di bidang kesehatan. Jadi harapan ke depan sahabat-sahabat, GP Ansor ini akan menjadi moto pendamping khusus bersama teman-teman organisasi. Kita melakukan sosialisasi, edukasi pertama di KUA. Kita lihat di KUA ini, karena di KUA siklus umur atau siklus usia pegawai itu lengkap. Mulai dari ibu hamil pasti ada lah, yang bersifat dewasa ada, lansia pun ada, yang belum pensiun ya. Nah ini bagaimana ke depan kita melakukan kunjungan langsung. Jadi bukan hanya kegiatan seperti tadi ya, kita langsung ke KUA. Kita melakukan edukasi, kesehatan, kemudian intervensi juga di bidang lingkungannya. Oh ternyata terkait lingkungan masih kurang. Kita sama-sama memikirkan bagaimana supaya KUA ini menjadi KUA yang lestari.
Ini menjadi inovasi Kementerian Agama ke depan. Nah, terus yang kedua di sektor madrasah, mulai dari MI, kemudian MTS dan Aliyah. Nah, bagaimana kita mendorong supaya menjadi madrasah yang sehat? Nah, untuk menjadi madrasah itu sebenarnya ada indikatornya, sahabat-sahabat. Bagaimana kita memulai dari survei mawas diri, menentukan masalahnya kesehatan ini, sehingga dari sektor kesehatan Puskesmas itu akan mendatangi madrasah. Bukan madrasah lagi yang harus mengejar-ngejar teman-teman di kesehatan, kita butuh ini. Tetapi kita punya dasar, ini masalahnya kesehatan, sehingga kita wajib intervensi dari ormas, mendampingi langsung, ini masalahnya di madrasah. Terlebih itu juga di pesantren kemarin, izin sahabat-sahabat, kebetulan saya sendiri Adnan sebagai tenaga apoteker ditunjuk oleh Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan menjadi pilot project Pondok Pesantren Sehat. Jadi satu-satunya di Sulawesi Tenggara ya. Satu-satunya di Sulawesi Tenggara perwakilan Pondok Pesantren Minhajutullah menjadi pilot project. Jadi pilot project pesantren sehat ini kami berupaya semua merata ke seluruh pondok pesantren yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, walaupun pilot projectnya di Konsel ya. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan kerja-kerja kita jangka panjang, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tuangkan dalam MOU mungkin ya pada Kepala Kantor Kemenak Konawe Selatan dan juga pimpinan Ormas, organisasi kesehatan dan juga GP Ansor, nanti sama-sama kita merumuskan bagaimana inovasi ini bisa dijalankan. Seperti itu sahabat-sahabat. Luar biasa. Keren ya. Jadi sangat luar biasa nih. Motivasi ke depan itu udah punya, mulai terlihat ada gambaran mana kita ya. Oke, saya ke Pak Malika dulu nih. Gimana nih harapan ke depan nih Pak? Kolaborasi kita seperti apa nih? Ya, alhamdulillah untuk kolaborasi sudah 2 tahun ini berjalan. Semoga tahun ke depan masih bisa kita laksanakan bersama. Nah, dalam hal ini apoteker bisa bekerja sama dengan Kemenak dalam hal pengawasan makanan minuman yang halal. Jadi nanti ketika ada informasi bahwa ketika ada sertifikasi halal atau ada yang memasukkan, itu bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi alhamdulillah nanti bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa makanan minuman itu bisa dimakan oleh warga muslim. Ya, mungkin begitu. Terima kasih Pak. Nah, terakhir saya ke Mas Akbar. Mungkin itu saja mungkin Pak ya. Dari saya juga. Ya, hari ini Masih kan ada ya? Mas Akbar mewakili teman-teman panitia nih. Siap. Mewakili teman-teman panitia, kira-kira harapannya apa nih untuk Karya Amal Bakti ke 80? Ya, 79. 80. Bukan harapan kita ke depan. Siap. Apakah sudah siap menjadi ketua? Ya, terima kasih. Harapan saya setelah melaksanakan Hari Amal Bakti yang ke-79 ini luar biasa sekali Pak, kolaborasi dari teman-teman ini, alhamdulillah. Dan saya harapkan kolaborasi ini tetap terjaga Pak, terjaga siklusnya ke depan. Kemudian kalau bisa jangan setahun sekali lah. Kalau ada yang pemeriksaan gratis itu Pak, kalau bisa sebulan sekali, ya? gitu, sebulan sekali atau 3 bulan sekali, sehingga kolaborasi kita itu lebih akrab lagi. Apalagi birokrasi untuk kolaborasi ini, permintaan obat atau apa itu sangat mudah sekali Pak birokrasinya Pak. Kami sangat terbantu, hanya membawa surat dan undangan itu responnya luar biasa. Kita belum datang, obatnya sudah datang Pak. Baru ngantar obat, baru ngantar surat ini. Obatnya luar biasa ya. Jadi saya harapkan nanti ke depan mungkin teman-teman juga dari Kementerian Agama Konsel ini kita jaga kolaborasi ini dan kita lakukan kegiatan-kegiatan kesehatan di kantor kita mulai dari kantor kita dulu, apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali kita membuat MOU untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk internal kantor kita, supaya kita melayani juga umat, melayani juga masyarakat, kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kedepannya ke 80, Kemenak ke 80 insya Allah kalau masih semua berpanjang, mudah-mudahan ada regenerasi lagi yang lebih smart, yang lebih mudah, sehingga kerja-kerja tim kita bisa berjalan dengan baik. Intinya adalah satu. Intinya adalah semangat, modal, dan kerjasama yang baik. Ya, tetap Tiga. Itu 3 ya, bukan 1. Oke, makasih Mas Akbar. Siap. Jadi, mungkin ada Mas Rahmat, ada
Cukup kayaknya. Oke. Sebelum saya Di berondong dengan pertanyaan. pertanyaan untuk menambahkan, saya kira cukup. Baik, terima kasih tentu kepada seluruh sahabat Kemenang Ponsel yang menyaksikan podcast kita. Ya. Hari ini sudah sangat luar biasa, kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ya, apa yang kita harapkan semua berjalan dengan sesuai dengan rencana kita. Ya, dan mudah-mudahan nanti setelah ini akan kita lanjutkan podcast tentang yang produk halal. Oh ya. Ini luar biasa kalau kita ulik lagi. Kan itu udah badan sendiri. Nah, Oh ya benar. ya, apalagi udah ada barang gitu ya. Oh ya. Partner Baik. mau diikut? Jangan. Oh, ya, oke. Dia nanti fokus di hal. Baik, terima kasih sekali lagi terutama kepada narasumber-narasumber kita. Terima kasih sudah berkolaborasi dengan sangat luar biasa ya, bersama kami di Kementerian Agama Kabupaten Flores Selatan. Dan tentu harapan kita ke depan kolaborasi ini tetap dan semakin terjaga. Ya. Ya, jadi terima kasih kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan. Kita akan kembali pada podcast kita berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam sejahtera. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mas.